Kita sering menghadapi kesulitan saat beradaptasi dengan perubahan, terutama dalam hal teknologi baru. Hal ini menimbulkan tantangan besar yang membuat kita merasa terjebak. Namun, dengan menerapkan praktik penerimaan yang sadar, kita dapat menurunkan stres dan meningkatkan konsentrasi serta kestabilan emosional. Otak kita memiliki kemampuan untuk terus belajar dan berkembang, sehingga kita dapat meningkatkan kemampuan belajar kita. Pertanyaannya adalah, mengapa kita seringkali tetap terjebak dalam pola penolakan? Kita perlu menyadari bahwa penerimaan dan adaptasi adalah kunci untuk menghadapi perubahan dengan lebih tenang dan positif. Di balik kesulitan adaptasi, terdapat akar masalah yang lebih dalam. Kita sering melihat perusahaan dan komunitas yang resisten terhadap perubahan. Sebuah contoh nyata adalah para petani yang awalnya menolak menggunakan teknologi canggih, namun setelah menerima perubahan, mereka mengalami peningkatan produktivitas dan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa perubahan tidak terjadi secara ajaib, melainkan melibatkan proses pembelajaran ulang dan penyesuaian mental. Kita semua pernah mengalami tekanan adaptasi, terutama sejak dunia beralih ke platform digital. Jika kita tidak membuka diri terhadap perubahan, kita berisiko mengalami kelelahan dan menurunnya produktivitas. Lalu, bagaimana kita dapat merespon perubahan dengan lebih terbuka dan positif? Ketika kita membuka diri terhadap perubahan, otak kita mulai beradaptasi. Dengan menerima perubahan, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi lebih baik. Kita dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mengurangi stres dan meningkatkan kemampuan mengatur emosi. Dengan demikian, kita dapat menavigasi perubahan dengan lebih tenang dan produktif. Kita dapat merancang langkah-langkah untuk memanfaatkan potensi otak kita dan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita dapat lakukan untuk memulai perubahan ini? Kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang kaku dan sulit menerima perubahan. Namun, bagaimana jika kita bisa mengubah cara berpikir kita dan menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan baru? Kita bisa memulai dengan melakukan latihan kesadaran yang membantu kita lebih menyadari pikiran dan perasaan kita. Dengan lebih menyadari diri sendiri, kita bisa lebih mudah menerima perubahan dan menemukan peluang baru. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu kita belajar dan berkembang, serta mengajarkan anak-anak kita untuk lebih berani mencoba dan belajar dari kesalahan. Dengan demikian, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan, baik dalam karir maupun dalam masyarakat. Kita bisa menjadi lebih tenang, lebih positif, dan lebih siap menghadapi tantangan yang datang. Ketika kita menerima perubahan dengan terbuka, dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir dan masyarakat. Kita menjadi lebih produktif dan puas dengan hidup kita. Namun, penting untuk diingat bahwa penerimaan tidak berarti menerima segala sesuatu tanpa kritik. Kita perlu menyeimbangkan antara menerima perubahan dan berani mengkritisi keputusan yang tidak adil. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkaran penguat yang memperkuat rasa percaya diri dan kemampuan berinovasi, serta menjaga agar penerimaan tidak menjadi alat untuk melegitimasi ketidakadilan. Selanjutnya, apa tantangan etis yang muncul ketika kebijaksanaan menerima berubah menjadi alat legitimasi? Kami telah menelusuri bukti neuroplastisitas, data produktivitas, dan contoh konkret yang menunjukkan manfaat menerima perubahan. Pada dasarnya, otak kita tetap mampu beradaptasi, dan langkah-langkah praktis dapat meningkatkan kesejahteraan pribadi serta efektivitas organisasi. Namun, kebijaksanaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketidakadilan struktural yang memerlukan aksi kolektif. Dengan menyeimbangkan sikap terbuka dan kritis, kita dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya menyesuaikan diri, tetapi juga menuntut perbaikan. Mulailah dengan meluangkan 5 menit untuk meditasi kesadaran besok pagi, lalu bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Pada minggu depan, kami akan menyelami cara menyeimbangkan penerimaan dengan keberanian menuntut keadilan, sehingga Anda dapat menjadi agen perubahan yang sadar. Apakah Anda siap menjadi penerima yang sadar, bukan sekadar terima saja?